I have just arrived at school. I have got in my class, but I haven't found my friends yet. Hello everyone, I'm Puji Purnama. Halo semuanya, saya Puji Purnama. Selamat datang di program pembelajaran. In some minutes ahead, we are going to learn new material dealing with the sentence that we have already listened. Jadi, beberapa menit kemudian kita akan mempelajari materi baru terkait dengan kalimat yang kita telah dengarkan tadi. Kita simak bersama-sama lagi ya kalimat tadi. Hey, I have just arrived at school. I have got in my class, but I haven't found my friends yet. By the way, kalimat yang saya gunakan tadi memakai tenses apa ya? Nah, anak-anak, beberapa kalimat yang saya gunakan tadi menggunakan kata have. Contohnya apa tadi? Iya, benar sekali. I have just arrived at school. Makna have di sini bukan bermakna mempunyai, tapi maknanya adalah sudah. Karena have di sini posisinya sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Jadi, kalimat tadi artinya apa? Iya, benar sekali. Saya sudah tiba di sekolah. Penggunaan kata have adalah salah satu bentuk kalimat dalam bentuk present perfect tense. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang kalimat present perfect tense. Present perfect tense itu apa ya? Ada yang sudah tahu belum? So, let's listen. Kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, kalian menggunakan kalimat dengan present perfect tense jika kalian ingin menunjukkan aktivitas yang baru saja dilakukan. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi, I have just arrived at school. Nah, peristiwa ini baru saja terjadi. Jadi, boleh menggunakan present perfect tense. Ada lagi kah fungsi yang lainnya? Ada. Present perfect tense bisa menunjukkan aktivitas yang dilakukan di masa lampau, namun tidak ada waktu yang spesifik. Kita ambil contohnya ya. Kalian masih ingat kalimat yang di awal tadi? Oke, let me remind you. I have just arrived at school. I have got in my class, but I haven't found my friends yet. Coba perhatikan pada kalimat I have just arrived at school. I have got in my class, but I haven't found my friends yet. Pada kalimat I have just arrived at school, disebutkan bahwa saya sudah sampai di sekolah, tapi tidak disebutkan kapan waktu yang spesifik. Nah, berikutnya kita akan membahas lagi tentang bagaimana menggunakan kalimat present perfect tense yang baik dan benar. Dalam kalimat present perfect tense, kita menggunakan have atau has diikuti kata kerja bentuk ketiga. Saya ingatkan lagi bahwa have atau has tidak berarti memiliki. Artinya apa? Ya, artinya adalah sudah atau pernah. Baik anak-anak, karena present perfect tense menggunakan kata kerja bentuk ketiga, jadi mulai sekarang kita harus perbanyak pengetahuan kita tentang kata kerja dalam bahasa Inggris bentuk ketiga. Kita ambil beberapa contoh ya. Well, how to say menulis in English? Right. Okay, good. Karena kita sedang membahas present perfect tense, jadi write berubah menjadi written.
write, wrote, written. How to say membaca? Read, great. Bentuk ketiganya adalah read. Perhatikan bacanya ya. Kalau bentuk pertama dibaca read, sedangkan bentuk kedua dan ketiga dibaca read. Tulisannya sama, namun bacanya yang berbeda. Selanjutnya, how to say minum? Drink, great. Bentuk ketiganya adalah drunk. Drink, drank, and then drunk. How to say makan? Eat. Oke, great. Bentuk ketiganya adalah eaten. Jadi, eat, ate, eaten. Nah, selanjutnya, tadi kalian ingat tidak saya mengatakan have dan has? Bedanya apa ya? Kita simak satu persatu yuk. Kita menggunakan have jika subjek pada sebuah kalimat adalah I, you, we, dan they. Jadi, I have, you have, we have, they have. Lalu, kalau subjeknya she, he, it, bagaimana ya? Nah, kalau itu kita menggunakan kata kerja bantu has. Contohnya, she has, he has, dan it has. Untuk memahami lebih lanjut, kita simak beberapa kalimat berikut. I have done my homework. Kita lihat kata kerja dan. Ini adalah kata kerja bentuk ketiga dari do. Jadi artinya apa kalimat ini? Ya, benar sekali. Saya telah mengerjakan pekerjaan rumah saya. Kita lihat contoh kalimat selanjutnya ya. We haven't visited him to his new apartment yet. Nah, kalimat ini adalah kalimat negatif. Ada kata visited. Ini adalah bentuk kata kerja ketiga dari kata visit. Jadi, artinya apa ya? Iya, benar sekali. Kami belum mengunjunginya di apartemen barunya. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup mudah kan mengetahui bentuk kalimat dalam present perfect tense? Baik, selanjutnya kita akan pelajari lebih dalam lagi bagaimana cara membentuk kalimat present perfect tense dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Perhatikan ya kalimatnya. Yang pertama, my father has repaired my bike. Di sini ada my father sebagai subjek, ada kata kerja bantu has karena subjeknya my father adalah tunggal, dan repaired sebagai kata kerja bentuk ketiga. Kemudian ada my bike sebagai complement atau pelengkap. Bagaimana kalau diubah menjadi kalimat negatif? Kalau kalian ingin mengubah menjadi kalimat negatif, kalian tinggal menambahkan kata not. Jadi, bagaimana? Jadi, kalimatnya berubah menjadi my father has not repaired my bike. Kata not diletakkan setelah kata kerja bantu has. Lalu, bagaimana dengan kalimat interrogatifnya ya? It's so easy.
Untuk kalimat interrogatif, kata has atau have diletakkan di depan subjek. Jadi, kalimat tadi berubah menjadi has my father repaired my bike? Pernah tidak kalian mendengar kalimat seperti ini? I have been in London for 6 years. Kenapa memakai been ya? Anak-anak, kalimat ini adalah kalimat present perfect tense dalam bentuk non-verbal sentence. Apa itu non-verbal sentence? Jadi, non-verbal sentence adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Lalu, menggunakan apa? Bisa diikuti oleh adjektif atau kata sifat, adverb atau kata keterangan, kemudian atau noun, kata benda. Pada kalimat I have been in London for 6 years, kata have tidak diikuti oleh kata kerja, melainkan kata keterangan tempat atau adverb of place. Baik anak-anak, untuk lebih memahami present perfect tense, kita coba untuk mengerjakan soal-soal berikut ini ya. Oke, soal pertama. She has blank a teacher since 1995. Pilihan jawabannya adalah ada become, ada became, ada become, ada becoming. Kira-kira mana ya jawabannya? Great, became. Karena dari sekian option yang merupakan bentuk kata kerja ketiga adalah became. Kita lanjut soal yang kedua. What's going on, Andrew? You look so sad. I blank missed the train. Pilihan jawabannya adalah ada has, ada had, ada having, ada have. Kira-kira mana ya jawabannya? Wonderful. Jawabannya adalah have, karena subjeknya menggunakan I. Kita lanjut soal nomor ketiga. Sinta looks so happy lately. She blank English speech contest. Pilihan jawabannya adalah has won, have won, has win, dan have win. Kira-kira mana ya jawabannya? Wonderful. Jawabannya yang benar adalah has won. Karena Sinta membutuhkan kata kerja bantu has dan diikuti kata kerja bentuk ketiga won. Next, question number 4. Has your brother phoned you? No, he blank. I guess he is busy in the office. Pilihan jawabannya adalah hasn't, kemudian ada has, lalu ada haven't, dan ada have. Kira-kira mana ya jawabannya yang benar? Amazing. Jawaban yang benar adalah hasn't. Kenapa negatif? Karena respon yang diberikan adalah no. Dan kenapa memakai kata kerja bantu has? Karena subjeknya adalah he. Wow, semakin jago ya kalian. Baik, kita lanjut soal yang terakhir. Perhatikan kalimat berikut.
I cannot travel with my best friend anymore because he blank to another town with his family. Pilihan jawabannya adalah has moved, kemudian ada have moved, ada hasn't moved, dan has moving. Kira-kira mana ya jawabannya yang benar? Great. Jawaban yang benar adalah has moved. Karena subjeknya adalah tunggal dan kalimatnya adalah kalimat positif. Bagaimana anak-anak? Do you get it? Sudah lebih paham bagaimana membuat kalimat dalam bentuk present perfect tense beserta kegunaannya kan? Well, hopefully this video can help you and accompany you learning English at home. I think that's all our learning activity today. The last I want to say, keep learning wherever and whenever you are, and don't forget to stay healthy. See you